Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lilis Muspiroh dengan NIM 220110 kelas RC1 Manajemen Bisnis semester. Di sini saya akan menjelaskan materi e-commerce dari pertemuan 1 sampai 6 dengan dosen pengampu Bapak Ade Faisal Mabtuhi SEMM. Berikut beberapa materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pemahaman dan pengenalan mengenai e-commerce. Yang kedua, sejarah dan perkembangan e-bisnis dan e-commerce di Indonesia. Yang ketiga, hubungan e-bisnis dan e-commerce. Yang keempat, sistem informasi manajemen e-commerce. Yang kelima, langkah-langkah membangun bisnis e-commerce. Dan yang terakhir, teori friends behavior dalam penerapan e-commerce. Materi pertama, pemahaman dan pengenalan mengenai e-commerce. Pernah nggak kalian berbelanja online? Pastinya pernah dong, karena sekarang udah nggak asing lagi ya bagi kita. Terlebih di era serba internet sekarang ini, kegiatan perdagangan tidak lagi berpusat di lokasi fisik seperti pasar, supermarket, swalayan, atau mall. Di era digital ini, semakin banyak orang yang berbelanja lewat internet atau secara online, baik itu di komputer maupun smartphone. Toko online untuk berbelanja tersebut dinamakan e-commerce. Terdapat 7 kategori e-commerce, yaitu yang pertama business to business atau B2B adalah transaksi di mana produk satu perusahaan akan khusus dijual ke pelanggan yang juga berbentuk perusahaan. Yang kedua, business to consumer atau B2C, di mana produk atau jasa yang dijual dari perusahaan ke konsumen perorangan. Business to consumer layaknya toko retail yang memiliki produk eceran yang dijual. Yang membedakan toko retail konvensional adalah proses transaksi yang sepenuhnya dilakukan secara online. Yang ketiga, consumer to consumer atau C2C merupakan jenis e-commerce yang meliputi setiap elektronik, barang atau jasa antar konsumen. Umumnya transaksi ini dilakukan oleh pihak ketiga yang menyediakan platform atau portal atau website jual beli. Platform tersebut berfungsi sebagai perantara di mana penjual dapat langsung menjual barang ke pembeli. Yang keempat, consumer to business atau C2B adalah transaksi penjualan dari konsumen ke perusahaan. Salah satu contohnya adalah konten kreator yang menawarkan karya ilustrasinya kepada perusahaan tertentu. Yang kelima, business to government atau B2Z adalah jenis e-commerce yang menjual produk atau jasa kepada lembaga pemerintah. Umumnya pihak menjual akan menawarkan beberapa produk yang dibutuhkan untuk operasionalisasi dan proyek pemerintah. Consumer to government atau C2Z merupakan proses transaksi elektronik yang dilakukan oleh individu kepada lembaga pemerintah, seperti contohnya membayar pajak atau iuran BPJS. Jenis bisnis B2Z atau C2Z mempunyai tujuan yang sama, yaitu meningkatkan efisiensi dan kemudahan penggunaan layanan pemerintahan dengan dukungan teknologi dan informasi. Yang ketujuh, online to offline atau O2O adalah jenis baru di mana produsen menggunakan dua saluran, baik itu online maupun offline. Nah, pihak produsen akan melakukan promosi melalui jaringan online yang akan mendorong konsumen untuk berbelanja di toko offline. Selain itu, jenis O2O juga berhubungan dengan aktivitas pemesanan secara online dan melakukan pengambilan barang di toko offline. Materi yang kedua yaitu sejarah dan perkembangan e-bisnis dan e-commerce di Indonesia. Kemajuan teknologi saat ini memang menunjukkan perubahan yang sangat besar jika dilihat dari kacamata zaman teknologi dahulu hingga saat ini, terutama dalam bidang internet yang memang sekarang sedang tren di kalangan masyarakat dalam dan luar negeri. Contohnya adalah e-bisnis dan e-commerce, karena pemanfaatannya ini untuk mempermudah atau meringankan beban masyarakat berbisnis yang memang tipikalnya ingin benar-benar mencapai kesuksesan. Sejarah singkat perkembangan e-commerce. Lahirnya e-commerce di Indonesia bermula dari hadirnya Indonet. Saat itu Indonet sebagai internet service provider di Indonesia. Kemunculan Indonet menjadi cikal bakal pemanfaatan teknologi dalam bidang di dalam segala bidang, tidak terkecuali pada bisnis online.
Kemudian pada tahun 1996 muncul di Viacom Intrabumi atau The Net yang dianggap sebagai perintis jual beli online. Kehadiran media transaksi ini tentu saja menjadi kabar yang baik, tidak hanya pemilik bisnis melainkan konsumen. Dengan menggunakan internet, proses transaksi akan jauh lebih mudah. Sejarah singkat perkembangan e-bisnis. Tahun 1970 menggunakan electronic fund transfer, hanya menampilkan data saja. Tahun 1990 teknologi WWW mampu menampilkan data gambar, suara, animasi, bahkan video. Tahun 2000 perkembangan pesat dengan memulai memasarkan produk-produknya melalui internet. Contoh e-bisnis, layanan berbasis langganan seperti Netflix, Spotify, situs perjalanan seperti tiket.com, Traveloka, Pergi-Pergi. Contoh e-commerce ada Lazada, Shopee, JD.ID, Tokopedia, Bukalapak, dan Blibli. Kesimpulannya, di dunia global saat ini, perusahaan harus mampu berevolusi dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan bisnis, baik akan informasi maupun teknologi. Perkembangan pasar yang mulai menjadi global membuat setiap perusahaan harus mampu melayani pasar global tersebut. Yang ketiga, hubungan e-bisnis dan e-commerce. Pelaku e-bisnis ada organisasi, konsumen, perusahaan, supplier, pekerja, dan rekan bisnis. Alat atau media atau sumber daya yang digunakan, yang pertama teknologi informasi dan komunikasi, yang kedua komputer data yang telah terkomputerisasi, dan yang ketiga internet. Kegiatan sasaran, kegiatan bisnis, proses bisnis utama, pembelian, penjualan, pelayanan, transaksi, dan operasi bisnis utama. E-commerce adalah kegiatan jual beli dalam artian luas, mencakup segala pertukaran informasi bisnis secara elektronik antara organisasi dengan stakeholder eksternalnya, mencakup kegiatan-kegiatan sebelum dan sesudah jual beli, misalnya pemasaran, order taking, pengiriman, pelayanan, pelanggan, pembelian bahan baku. Ada dua sisi e-commerce. Yang pertama, buy side. Segala transaksi terkait dengan pengadaan sumber daya yang dibutuhkan organisasi pemasok. Yang kedua, sell side adalah segala transaksi terkait dengan penjualan produk kepada pelanggan. Selanjutnya, e-bisnis. E-bisnis lebih luas daripada e-commerce, ditujukan untuk meningkatkan daya saing organisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi baik dalam lingkup organisasi secara menyeluruh maupun di luar lingkup organisasi, melalui hubungan dengan mitra di luar organisasi, mencakup seluruh pertukaran informasi secara elektronik baik di dalam organisasi maupun dengan stakeholder eksternalnya, untuk mendukung berbagai proses bisnis. Kesimpulan, jadi e-bisnis mencakup e-commerce dan proses internal seperti produksi, manajemen persediaan, pengembangan produk, manajemen risiko, keuangan, manajemen pengetahuan, dan sumber daya manusia. Materi selanjutnya yaitu sistem informasi manajemen e-commerce. Apa itu sistem manajemen informasi? Sistem manajemen informasi adalah sebuah sistem yang mengendalikan fungsi internal suatu perusahaan dengan memanfaatkan manusia, dokumen atau data, dan teknologi untuk memecahkan masalah yang ada di dalam suatu perusahaan, seperti masalah keuangan hingga masalah strategi yang digunakan. Ternyata e-commerce berhubungan dengan sistem informasi manajemen untuk kegiatan operasional dan juga pengambilan keputusan. Sistem informasi pada e-commerce. Yang pertama, discussion support system, digunakan sebagai pengambilan keputusan berbasis data. Yang kedua, transaction processing system berbasis data.
Sistem ini akan memproses data-data keuangan yang masuk ke dalam perusahaan. Yang ketiga, manajemen information system, yang gunanya untuk mendukung tugas dalam suatu perusahaan. Yang keempat, executive information system, yang berfungsi sebagai akses untuk para eksekutif untuk memantau informasi internal dan eksternal perusahaan. Contoh sistem informasi manajemen pada perusahaan Amazon. Perusahaan Amazon adalah perusahaan retail multinasional asal Amerika Serikat yang berfokus di bidang e-commerce, cloud computing, digital streaming, dan artificial intelligence. Pada awalnya, Amazon sendiri adalah sebuah perusahaan yang menjual buku. Namun, seiring berjalannya waktu, perusahaan ini terus berkembang dan kini menjadi salah satu website platform belanja online terbesar di dunia. Selain itu, Amazon juga merupakan perusahaan terkaya di dunia setelah Alphabet, Apple, dan Microsoft. Amazon juga sebuah perusahaan yang menerapkan sistem affiliate marketing, di mana sistem tersebut memungkinkan semua orang, baik individu maupun perusahaan, untuk mempromosikan berbagai produk yang ada di Amazon melalui blog pribadi mereka. Dan siapapun bisa memperoleh keuntungan dengan melakukan promosi tersebut. Dengan menjual produk ke Amazon, tentunya jangkauan pemasaran produk kita juga menjadi lebih luas, sehingga sangat memungkinkan bagi individu ataupun perusahaan untuk menjual produknya ke berbagai negara di dunia. Kesimpulannya, sistem informasi manajemen akan sangat membantu para pengelola perusahaan untuk mengambil keputusan bersifat taktis dengan menggunakan komputer. Para tingkat tinggi sistem informasi manajemen menyediakan informasi bagi pimpinan perusahaan, menyangkut informasi strategis yang diperlukan untuk menentukan langkah perusahaan. Materi kelima yaitu langkah-langkah membangun bisnis e-commerce. Langkah keberhasilan membangun bisnis e-commerce yang kreatif dan sukses. Mari kita mulai perjalanan menuju langkah membangun kesuksesan bisnis online. Visi dan misi: menyajikan produk unik dan inovatif untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, membangun pengalaman belanja yang memikat dan tak terlupakan. Pasar dan produk: memahami tren pasar dan menciptakan produk berkualitas yang memenuhi kebutuhan, fokus pada segmentasi pasar yang tepat. Pengalaman pengguna: menciptakan antarmuka yang menarik dan pengalaman belanja yang mudah. Memastikan kepuasan pelanggan adalah prioritas utama. Strategi pemasaran: menerapkan strategi pemasaran digital yang kreatif dan efektif, memanfaatkan media sosial dan konten menarik untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Manajemen logistik: memastikan pengiriman tepat waktu dan layanan pengiriman yang handal, mengoptimalkan rantai pasokan untuk efisiensi maksimal. Pembayaran online: menyediakan metode pembayaran yang aman dan mudah digunakan, memastikan keamanan transaksi pelanggan. Pertumbuhan bisnis: mengukur kinerja bisnis dan menganalisis data untuk pengambilan keputusan yang tepat, mencari peluang pertumbuhan baru secara kreatif. Pelayanan pelanggan: memberikan pelayanan pelanggan yang responsif dan personal, memperhatikan umpan balik pelanggan untuk perbaikan terus-menerus. Keberkelanjutan bisnis: mengembangkan strategi keberkelanjutan untuk bisnis yang ramah lingkungan, menjadi bagian dari perubahan positif dalam masyarakat. Inovasi terus-menerus: mendorong inovasi produk dan pelayanan baru secara terus-menerus, berani melangkah di luar batas untuk kesuksesan jangka panjang. Kesimpulannya, membangun bisnis e-commerce sukses membutuhkan kreativitas, ketekunan, dan fokus pada pelanggan. Mari kita merajut keberhasilan. Materi terakhir yaitu teori French Behavior dalam penerapan e-commerce. Teori French Behavior awalnya dinamai Theory of Recent Action. Teori ini dikembangkan pada tahun 70-an oleh dua ahli psikologi yaitu Martin Fishbein dan Etienne
Salah satu tujuan teori planned behavior adalah memahami dan memprediksi faktor-faktor motivasional yang mempengaruhi pembentukan perilaku. Teori planned behavior didasarkan pada asumsi bahwa manusia adalah makhluk yang rasional dan akan menggunakan informasi-informasi serta pengalaman yang dimilikinya untuk mengambil keputusan. Berdasarkan teori planned behavior, faktor penentu terbentuknya perilaku individu adalah intention. Jadi intention ini adalah awal terbentuknya perilaku. Ada 3 faktor niat berwirausaha menurut teori planned behavior. Yang pertama, attitude atau sikap, mengacu pada sejauh mana seseorang memiliki evaluasi yang menguntungkan atau tidak menguntungkan atau penilaian dari yang bersangkutan. Yang kedua, subjektif norm atau norma subjektif adalah persepsi individu terhadap harapan dari orang-orang yang berpengaruh dalam kehidupannya mengenai keharusan melakukan atau tidak melakukan sesuatu perilaku tertentu. Yang ketiga, perceived behavioral control, persepsi individu atas kontrol perilaku. Adalah persepsi individu mengenai mudah atau sulitnya untuk mewujudkan suatu perilaku tertentu. Teori planned behavior dalam penerapan e-commerce. Yang pertama, attitude. Pemahaman manfaat e-commerce sangat baik untuk bisnis. Yang kedua, subjective norm. Dukungan dari pasangan, keluarga, teman. Jadi, saya berpikir bahwa saya harus menggunakan e-commerce. Yang ketiga, perceived behavior control. Pengalaman individu atau keluarga persepsi yakin atau mampu menggunakan e-commerce. Kesimpulannya adalah bagi para pelaku bisnis yang menggunakan e-commerce sebagai media penjualan, faktor-faktor yang mempengaruhi modal TPB ini dapat dijadikan tergetar dalam membuat strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.